Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema Jehovah Shalom. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirman kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jehovah Shalom, Hakim-Hakim 6 ayat 1-10 dan ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 21-24. Lalu malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya, lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, ia menyentuh daging dan roti itu. Batu itu menyala, lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Kemudian lenyaplah malaikat itu. Gideon menyadari bahwa yang telah datang kepadanya itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Maka dengan takut berkatalah Gideon, "Celakalah saya, ya Tuhan yang Maha Tinggi, sebab saya telah berhadapan muka dengan malaikat-Mu." Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Tenanglah, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon membangun sebuah mezbah di sana dan menamakannya Tuhan Sumber Sejahtera. Dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Shalom. Tadi saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari, ya. Oke. Nama-nama yang berbeda dari Tuhan diberikan berkaitan dengan relevansinya pada saat itu. Nama Tuhan diberikan relevan sesuai dengan kebutuhan umatnya pada saat itu. Ya. Saat Abraham sudah berusia 99 tahun dan Sarah sudah berusia 89 tahun, jadi berarti Sarah sudah mati haid. Ya. Allah menyebut dirinya, pribadinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saat umatnya menghadapi kehausan dan butuh air, namun airnya pahit, Tuhan menamakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Saat umatnya sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Shalom, Tuhan pemberi damai. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan umatnya pada saat itu. Demikian juga dalam hidup kita. Ya, Tuhan selalu mempunyai kuasa yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya. Nah, kalau kita coba melihat makna kata shalom, kata ini dipakai sebagai salam pertemuan atau salam perpisahan di antara umat Yahudi. Makna shalom itu luas. Tidak ada, maksudnya shalom itu mempunyai makna tidak ada konflik, kesempurnaan, kesehatan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kesuksesan. Damai secara eksternal di antara dua kelompok, itu makna shalom juga. Damai secara eksternal di antara dua kelompok, antara pribadi-pribadi atau bangsa-bangsa, itu makna kata shalom. Ya. Atau shalom juga mempunyai arti yang sifatnya pribadi, damai dalam hati seseorang. Itu makna shalom luas sekali, ya. Shalom juga mempunyai arti damai antara manusia yang berdosa dengan Allah Sang Pencipta. Itu juga makna shalom. Ya. Nah, yang pertama kita mempelajari dari bagian ini, Tuhan tuh menarik shalomnya karena umatnya berdosa. Ya, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan, tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara lihat, Midian itu tempat di situ. Kemudian mereka menyerang orang Israel.
menyerang Kanaan. Ya. Bangsa Midian dipakai Tuhan untuk mendisiplin umatnya yang gak setia. Jadi bangsa Midian dipakai sebagai alat Tuhan untuk mendisiplin umat Tuhan yang tidak setia. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan iblis pun bisa menjadi alat Tuhan, alat Tuhan. Jadi dari hal ini kita bisa ketahui, janganlah kita rasa puas jika hidupmu dipakai Tuhan. Ya, jangan hanya puas jika hidupmu dipakai Tuhan. Bersukacitalah jika hidup dan pelayananmu diperkenan Tuhan. Ini penting. Berusahalah untuk menjadikan hidupmu dan pelayananmu diperkenan Tuhan, bukan hanya dipakai Tuhan, diperkenan Tuhan. Ya, lihat Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, jadi setelah Yesus dibaptiskan itu ya, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus hidupnya bukan hanya dipakai oleh Bapa, tapi hidupnya diperkenan Bapa. Jadi itulah juga tujuan hidup kita masing-masing sebagai umatnya, pilihannya. Hidup kita biarlah menjadi hidup yang diperkenan, bukan hanya sekedar dipakai. Ya. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi jikalau hidup kita diperkenan Tuhan, diperkenan Bapa di surga, maka orang-orang akan mendengarkan berita firman yang kita sampaikan kepada dunia ini, kepada umatnya. Ya, puji Tuhan. Jika kehidupan dan pelayanan kita diperkenannya, maka otomatis kita akan dipakainya. Ya, yang penting hidup kita diperkenan Tuhan. Pemberitaan yang kita sampaikan adalah berita-berita yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menyampaikan dan melakukan apa yang diperkenannya, maka otomatis kita akan dipakainya. Hidup kita akan dipakai Tuhan. Namun kalau kita perhatikan ada alat Tuhan yang positif dan ada yang negatif. Ada alat Tuhan yang positif dan negatif. Kriteria perbedaannya, bagaimana bisa disebut alat Tuhan yang positif dan negatif? Kriteria perbedaannya adalah berkaitan dengan iman. Mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kalau nggak ada iman ya kita menjadi alat Tuhan yang negatif. Demikian juga dengan apakah sikap hidup kita, sikap pelayanan kita diperkenannya, ya, melakukan kehendaknya. Ya. Bangsa Midian menjadi alat Tuhan yang negatif di dalam mendisiplin umat Israel yang enggak setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa jadi negatif? Karena bangsa Midian tidak beriman kepada Yahweh, tidak beriman kepada Tuhan. Ya, kita beriman kepada Allah Sang Pencipta melalui Tuhan Yesus. Ya. Yudas Iskariot menjadi alatnya yang negatif untuk menebus umatnya. Jadi kita sebagai umat pilihan Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada Yudas. Yudas Iskariot adalah seorang yang berambisi begitu besar sehingga sampai-sampai mau menjual guru agung, sang guru agung itu Yesus. Ya, tindakannya sungguh tidak berkenan. Tapi Allah yang Maha Kuasa bisa mengubah niat jahat sekalipun untuk menjadi alat untuk penebusan. Jadi yang harus kita syukuri adalah kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan
Walaupun niat jahat daripada Yudas, Allah yang Maha Kuasa bisa mengubahnya dengan kemahakuasaannya menjadi alat untuk penebusan umatnya. Tapi Yudas yang berniat jahat itu ya pasti dihukum Tuhan. Ya. Jadi Yudas Iskariot menjadi alat yang negatif untuk menebus umatnya. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan berkenan kepada bangsa Midian dan Yudas Iskariot? Jawabannya pasti tidak. Pasti tidak. Ya. Oke. Nah, 2 Timotius 2 ayat 20-21 dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang menjaga kesucian hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang mulia, bukan yang kurang mulia. Ya, penduduk Israel dikatakan sangat ketakutan, sehingga mereka tidak berani tinggal di rumah. Mereka bersembunyi di gua-gua atau tempat-tempat lain yang aman di gunung-gunung, bayangkan. Seperti gambar ini ya. Karena mereka ketakutan terhadap bangsa Midian itu. Tuhan izinkan mereka menderita sampai 7 tahun. Karena mereka nggak bertobat. 7 tahun. Tuhan terkadang mengizinkan umatnya mengalami masa yang disebut hopeless, nggak ada harapan. Agar umatnya sungguh-sungguh bertobat, nggak main-main, nggak hanya perkataan saja, tapi sungguh-sungguh dengan tindakan, ya. Agar umatnya sungguh-sungguh bertobat dan mendapatkan hope, mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Ya. Orang Midian dan Amalek merusak dan melemahkan orang-orang Israel. Tidak ada yang mereka tinggalkan dikatakan. Sampai orang-orang Israel itu sampai miskin habis-habisan. Ya. Hasil panen mereka dijarah oleh orang-orang Midian dan Amalek. Setiap kali petani Israel selesai menabur, datanglah orang Midian bersama-sama dengan orang Amalek dan orang-orang lainnya dari padang pasir menyerang orang Israel. Mereka berkemah di daerah Israel dan merusak semua tanaman di sana sampai ke daerah di sekeliling. Ya. Di sekeliling Gaza sebelah selatan. Juga ternak domba, sapi dan keledai umat Israel dibawa lari. Tak ada sesuatu pun yang mereka tinggalkan sehingga umat Israel nggak punya makanan sama sekali. Kasihan ya. Tapi itulah akibat dosa mereka. Orang-orang itu datang berbondong-bondong dengan ternak dan kemah mereka dalam jumlah yang sangat besar. Mereka merusak negeri itu negeri Kanaan. Ya. Ya, kalau kita mau tahu lokasi bangsa Amalek dan Midian yang menyerang Israel tuh, ya sudah lihat tanda panah yang di bawah kanan Midian, ya. Lalu yang belah atas, kiri atas Amalek, mereka bersama-sama menyerang daerah Israel. Ya. Ya, selanjutnya Tuhan mengizinkan umatnya menjadi sangat menderita agar bertobat. Seringkali sebagian orang baru mau bertobat kalau mereka diizinkan Tuhan mengalami kesulitan. Ya, kesulitan terjadi karena teguran Tuhan akan dosa-dosa mereka. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah. Dalam bahasa Inggris dikatakan cried, berteriak, menangis, ya menangis.
lalu menangis orang yang saya kepada Tuhan. Memang berseru tidak harus selalu dengan suara keras. Ada orang yang berseru dengan dalam hatinya dia berseru, dia berteriak dalam hatinya. Ada yang begitu. Ya. Namun yang penting dengan kesungguhan hati untuk meminta pertolongan Tuhan dan bertobat tentunya. Ya. Mujizat terjadi saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tentunya disertai dengan pertobatan. Ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan tuh menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bertobatlah. Ketika umatnya, ini semacam penggunaan kata-kata saja ya. Ketika umatnya angkat tangan, maksudnya tanda pertobatan dan berserah penuh, itu maksudnya gitu ya. Ketika umatnya angkat tangan, Tuhan itu turun tangan menolong. Jikalau kita menghadapi tantangan, kita nggak bisa lagi, Tuhan hopeless deh, nggak ada harapan. Kita sungguh-sungguh angkat tangan dalam tanda kutipnya, yaitu maksudnya kita bertobat dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan tuh memberi syarat untuk terciptanya shalom. Apa syaratnya? Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Coba saudara lihat gambar itu ya. Lihat itu ada tanda tanda panah merah. Di situ ada kepala kerbau ya. Dan orang-orang menyembah. Kepala kerbau itu kan aneh sekali. Ya. Kerbau itu binatang yang diciptakan lebih rendah daripada manusia. Tapi kepalanya kok disembah. Itu sebagai lambang daripada dewanya orang Amori waktu itu. Orang Israel menyembah itu satu hal yang sungguh-sungguh bodoh. Ya. Kita harus menyembah Sang Pencipta dan Sang Penyelamat kita saja, yaitu Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menyembah yang lain. Ya. Untuk segala sesuatu memang pasti ada harganya. Pasti ada harganya. Mau sukses, ada harga yang harus kita bayar. Bukan hanya uang, tapi waktu, tenaga, pemikiran. Ya. Orang yang masih percaya orang yang salah itu, mereka mau ngelmu istilahnya, cari kesaktian. Mereka berani bayar harga. Ada yang berendam di sungai Bengawan Solo misalnya gitu ya, semalam-malaman ya. Harus berani bayar harga. Ada yang jalan dari Semarang ke Solo ya dengan nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, hanya harus ciaka gitu ya. Itu juga harga yang harus dibayar untuk cari ilmu misalnya, ngelmu ya. Nah, kalau saudara dan saya mau mengalami shalom yang dari Tuhan, kita pun juga harus rela membayar harga. Berani bayar harga. Harga yang diminta oleh Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita mempraktikkan kebenaran, maka akibatnya kita akan mengalami damai sejahtera dan ketenangan juga ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, orang Israel pada waktu itu mereka tidak sama sekali meninggalkan Yahweh. Namun yang mereka lakukan adalah mereka bersikap sinkretistik, mereka mencampur. Ya, mereka percaya Yahweh itu ahli berperang. Mereka ingat akan
cara orang Israel dilepaskan dari penawanan itu ya, dari segala macam perbudakan di Mesir. Wah, juga mereka ingat akan kejadian bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di padang gurun waktu itu. Sehingga mereka katakan memang Yahweh itu jago berperang, ahli berperang. Tapi menurut mereka ya, kalau mereka ada di tanah Kanaan, kan mereka harus bertani. Perlu adanya dewa-dewi lain yang spesialis dalam pertanian dan memberi hujan. Dan mereka berkata, ya kita menyembah saja dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Mereka bukan menyembah Allah Yahweh lagi, tapi mereka menyembah akan dewa-dewi pertanian yang disembah oleh orang-orang Kanaan waktu itu. Mereka keliru sekali, orang Israel keliru ya. Sebab Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, Allah sang penebus, Allah yang membebaskan orang Israel dari perbudakan, Allah yang sama juga bisa menolong mereka dalam pertanian, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab Allah yang kita kenal dalam Yesus adalah Allah pencipta, Allah sang gembala yang agung, Allah yang memelihara kita. Allah itulah yang harus kita sembah, bukan dewa-dewi lainnya. Amin. Ya. Matius 4 ayat 10. Ya, maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan menyembah yang lain, hanya kepada Dia saja kita berbakti. Ya. Jadi jangan sinkretistik. Tuhan tidak mau umatnya bercabang hati, nggak mau umatnya bercabang hati. Ya, Yakobus 1 ayat 8 dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mendua hati. Ya, yang keempat, Tuhan tuh memilih Gideon untuk mewujudkan shalom bagi umat Israel. Enggak ada yang bisa dibanggakan dari latar belakang hidup Gideon, enggak ada. Jadi nggak bisa menyombongkan diri akan latar belakang hidupnya. Ya. Iya, Gideon dari keluarga penyembah berhala bahkan. Ya. Apa yang mereka sembah? Ya ini namanya dewa Baal. Itu mereka sembah. Ya. Mereka ikut-ikutan dengan kelakuan daripada penduduk-penduduk asli waktu itu di Kanaan. Ya. Ya. Jadi keluarga Gideon menyembah Baal juga. Dan dikatakan Gideon takut kepada orang Midian. Iya. Ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin atau oak di Ofra. Lihat gambar ini. Inilah pohon oak itu ya. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kan aneh ya. Orang mengirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum. Tapi kok dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Dikatakan agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, sudah lihat gambar ini ya. Ini orang mengirik gandum di tempat terbuka. Tempat terbuka. Ya kalau seperti ini ya orang Midian langsung mengetahui, oh ini ada banyak gandum. Dia sedang mengirik gandum di tempat terbuka. Tapi kalau memeras anggur biasa di tempat tertutup seperti gini. Jadi Gideon tuh supaya nggak ketahuan sama orang-orang bangsa lain, bangsa Midian, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya nggak ketahuan, nggak kelihatan orang. Iya, malaikat Tuhan memberikan dorongan mental bagi Gideon. Dia sedang ketakutan, sekarang diberikan dorongan mental. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Ini ucapan pertama yang menguatkan iman Gideon. Yang takut, yang sedang takut. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani.
Ya, yang kelima, Tuhan tidak marah terhadap kejujuran Gideon. Ya, Tuhan tahu hati kita. Tuhan juga tahu hati Gideon, perasaan Gideon. Hakim-Hakim ayat 13. Jawab Gideon kepada malaikat Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi di sini kita melihat Gideon dengan terbuka, dengan jujur mengutarakan akan keraguan dia, kesangsian dia. Ya, dan Tuhan nggak benci, nggak marah terhadap kejujuran Gideon itu. Ya, yang keenam, Tuhan tidak mau berdebat dengan Gideon. Tuhan langsung memberi perintah kepada Gideon untuk taat. Taat tuh bagus. Depannya T-A-A-T. Dari belakang kita membaca T-A-A-T juga. Taat. Dari depan, dari belakang bacanya sama. Taat. T-A-A-T. Hakim 6 ayat 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Luar biasa ya. Walaupun Gideon lemah, kecil, tapi yang mengutus Gideon adalah Tuhan, Sang Pencipta. Bukankah aku mengutus engkau? Iya, ini bagus sekali. Ketaatan mendahului pengetahuan dan mujizat. Yang penting taat dulu. Ketaatan mendahului pengetahuan dan mujizat. Dari mana kita tahu? Nah ini Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau taat ya. Barang siapa mau lakukan kehendaknya, siapa yang mau taat, ia akan tahu. Nah ini saya bilang ketaatan mendahului pengetahuan. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau kita mau taat, ya, dan ketaatan kita harus mendahului pengetahuan. Kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka akan terjadi mujizat itu. Ya. Ya, ingat waktu orang Israel menyeberang Sungai Yordan waktu itu. Ya. Kita mungkin pikir Sungai Yordan itu selebar apa sih dan sedalam apa sih? Ternyata, iya, dikatakan kaki para imam yang membawa tabut Allah masuk dahulu ke air Sungai Yordan, barulah mereka mengalami mujizat. Ya, kalau mereka tidak mau masuk dulu, memasukkan kaki mereka ke Sungai Yordan, mereka berkata, aku nggak mau dulu masukkan air kakiku ke Sungai Yordan. Aku mau lihat dulu airnya tersibak atau tidak, baru aku mau memasukkan kakiku ke Sungai Yordan. Itu nggak benar, nggak boleh. Mujizat akan terjadi jika engkau mau taat pada perintah Tuhan. Nah, dikatakan kaki para imam yang membawa tabut Allah itu masuk dahulu ke air Sungai Yordan, barulah mereka mengalami mujizat, yaitu tersibaknya Sungai Yordan. Ya, saya coba melihat berapa sih lebarnya Sungai Yordan waktu, ya, normal, pada waktu normal Sungai Yordan tuh lebarnya 30 meter dan dalamnya sekitar 3 meter. Itu pada waktu normal, pada musim normal. Namun dikatakan mereka menyeberang pada musim panen. Lihat Yosua 3:15. Berapa lebar dan dalamnya Sungai Yordan pada musim panen? Ya, lebar dan dalamnya beberapa kali lipat. Jadi kalau normalnya saja 30 meter lebarnya dan dalamnya 3 meter, kalau pas musim panen beberapa kali lipat itu lebarnya dan dalamnya. Ya, tentang pastinya memang itu karena orang mengira-ngira, tapi saya lihat dari komentar yang saya baca beberapa kali lipat lebar dan dalamnya. Luar biasa, itu mujizat Tuhan. Ya. Nah, dalam pelayanan saya mengalami
Mujizat Tuhan luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk membangun 3 bangunan gedung gereja. Ada 1 di Jakarta, ada 2 di Semarang. Puji Tuhan. Selama saya membangun 3 bangunan gedung gereja waktu itu, saya punya prinsip seperti yang firman Tuhan katakan, saya tidak mau berhutang. Saya juga ajak teman-teman panitia, jangan berhutang, jangan pinjam uang atas nama seseorang atau 2 orang dari panitia. Jangan. Sebab kita nggak tahu, kasihan mereka namanya dipinjam. Nanti kalau gereja nggak bisa bayar, mereka harus tanggung. Itu satu hal yang kurang etis saya bilang. Ya, jadi saya tidak mau berhutang. Lalu bagaimana kalau uangnya habis, Pak? Ya kalau uangnya habis ya Tuhan tahu kok. 1 minggu sebelumnya saya sudah kasih tahu kepada tukang, minggu depan jangan datang, bab uangnya habis. Tapi puji Tuhan, 3 bangunan gereja di Jakarta dan 2 di Semarang, itu dalam pengalaman saya, gak ada waktu gedung gereja itu selesai dibangun, gak ada hutang kepada toko bangunan atau kepada siapapun juga. Waktu bangunan itu selesai dan diresmikan, itu gak ada hutang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, taati dulu perintah Tuhan. Taati. Makanya firman Tuhan betul. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, jadi taat dulu ya. Ia akan tahu. Ya, ketaatan mendahului pengetahuan dan mujizat. Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Puji Tuhan. Iya, yang ke-7, Tuhan sengaja memilih pribadi yang gak terpandang. Kalau yang dipilih pribadi yang terpandang, yang punya status tinggi gitu ya, ya mungkin orang berpikir, oh emang orang itu emang hebat kok sebelumnya. Tapi Tuhan dalam kasus Gideon, Tuhan sengaja memilih pribadi yang gak terpandang. Lihat Hakim 6 ayat 15. Gideon menjawab, mengapa saya Tuhan? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manasye, kaum saya lah yang paling lemah, paling lemah. Dan dalam keluarga saya pun, sayalah pula yang paling gak berarti. Luar biasa ya. Tuhan memilih orang yang dianggap oleh lingkungan sebagai gak berarti. Ya. Jadi gak ada yang bisa dibanggakan. Sehingga semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya. Jadi gak ada yang bisa dibanggakan. All the glory goes to God. Semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Oke. Yang ke-8. Tuhan memberi semangat bagi Gideon. Seperti karya, seperti pelayanan daripada Sang Parakletos, yaitu Roh Kudus. Ya. Yang memberi semangat bagi mereka, bagi prajurit yang letih lesu. Itu Parakletos. Memberi semangat, memberikan nasihat, penghiburan bagi prajurit yang letih lesu. Demikian juga karya Roh Kudus bagi umatnya, bagi hamba-hambanya yang letih lesu. Hakim 6 ayat 16. Pasti kau bisa, kata Tuhan. Pasti. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Sebab akulah yang akan membantumu, kata Tuhan. Aku yang maha kuasa akan membantumu. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah. Gak susah, dengan mudah. Seolah-olah kau hanya menghadapi 1 orang saja. Tuhan yang mendukung, menopang. Ya. Tapi kita perlu ingat firman Tuhan bukanlah positivisme. Positivisme yang diajarkan oleh sebagian psikolog itu sifatnya antroposentris. Pusatnya pada manusia. Antroposentris. Motivasi untuk Gideon datangnya dari janji Tuhan. Teosentris. Bukan antroposentris. Pusatnya dari Tuhan. Ya. Motivasi untuk Gideon yang sedang ragu itu, motivasi itu datang dari janji Tuhan. Yang ke-9, Tuhan memberi tanda untuk meyakinkan hambanya yang sedang ragu. Lihat Hakim-Hakim 6 ayat 20-21. Malaikat Tuhan itu berkata,
letakkan daging dan roti itu di atas batu ini, lalu tuanglah kuah daging itu ke atasnya. Jadi basah-basah, tuang. Ya. Gideon melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya, lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, ia menyentuh daging dan roti itu yang basah itu ya. Batu itu menyala, padahal basah ya. Lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Tanda mujizat adalah bagi orang yang lemah imannya. Iya, ini seperti gambar ini ya. Malaikat Tuhan itu menyentuh dan roti yang basah itu terbakar dengan api. Ya. Tanda, salah satu tanda yang menguatkan iman Gideon. Ya. Yang ke-10, Tuhan tuh memberi shalom bagi Gideon yang gentar dan dia gentar akan kehadiran Tuhan. Tuhan memberi shalom. Ingat ya, kalau kita hidup berkenan, kehadiran Tuhan tuh memberikan shalom bagi umatnya. Ya. Orang yang bertemu dengan Tuhan akan mengalami hal yang sama, yaitu apa? Tuhan itu memberi shalom, damai bagi umatnya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan yang dengan berhadapan muka. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah, shalom engkau, shalom. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Yang ke-11, Tuhan ingin agar para hambanya memulai pelayanan dengan lebih dahulu menyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan sebagai hasil daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan di sini bukan hanya berarti dengan bahasa-bahasa tertentu yang enggak dimengerti oleh manusia, bukan. Ya, penyembahan di sini sifatnya ya kita menundukkan diri kita, ya kita menundukkan keinginan kita di bawah kehendak Tuhan. Kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan lebih dahulu. Ya. Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Shalom. Sebelum Gideon melakukan tugas pelayanannya, Gideon memulainya dengan mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan. Ya. Pelayanan adalah buah dari penyembahan, buah dari ibadah kita kepada Tuhan. Itu pelayanan. Saudara, kita melihat teladan orang Majus pada waktu Yesus masih bayi ya. Dikatakan orang Majus dari timur itu dikatakan mereka masuk. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu ya. Dan melihat anak itu Yesus itu ya, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Jadi orang Majus sebelum melakukan apa-apa, sebelum melakukan persembahan mereka, memberikan persembahan mereka kepada Yesus, yang mereka lakukan pertama adalah sujud dahulu, menyembah. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan bulu. Jadi ini suatu hal yang penting ya. Sebagai tindak lanjut daripada penyembahan mereka, mereka pun membuka perbendaharaan mereka berupa emas, kemenyan dan bulu. Jadi persembahan adalah buah dari ibadah kita. Sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh persembahan kita sebab Allah sang pencipta. Ya, dia nggak butuh persembahan kita. Dia punya segalanya. Cuma Tuhan memberi kesempatan bagi kita manusia untuk berbagian, mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi beliau punya segalanya. Iya, yang ke-12, Tuhan tuh minta Gideon untuk membuktikan ketaatannya. Kalau engkau taat, buktikan ketaatanmu. Pada malam itu Tuhan memberi perintah ini kepada Gideon. Ambillah sapi jantan ayammu.
Bongkarlah mezbah yang didirikan ayahmu untuk Baal itu. Lalu robohkan tiang perlambang Dewi Asyera yang di sebelah mezbah itu. Ya, kalau engkau taat kepada Tuhan, buktikan dengan tindakanmu. Ya. Dirikanlah di atas tumpukan itu mezbah yang telah dirancang dengan baik. Lalu sapi jantan itu seluruhnya harus kau bakar utuh sebagai korban untuk Tuhan. Pakailah tiang perlambang Dewi Asyera yang telah kau robohkan itu sebagai kayu bakarnya. Iya. Iya. Jadi ini merupakan, kalau dalam hidup kita pun sama ya. Tuhan seringkali memberikan test case ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Ayo, sebelum engkau melakukan tugas yang lebih besar, sekarang tunjukkan kesetiaanmu yang dalam perkara-perkara kecil. Ya, lihat Lukas 16 ayat 10. Ya. Seperti gambar ini. Ya. Tuhan yang hidup mampu membela umat hambanya. Bukan kita yang membela Tuhan. Tuhan yang hidup mampu membela hambanya. Setelah kejadian penghancuran itu terjadi, lalu Gideon dibela oleh keluarganya. Ya. Mereka berkata, kalau Baal memang Allah, biarlah ia sendiri yang membela dirinya. Sebab yang dibongkar itu adalah mezbahnya. Jadi orang-orang kan marah terhadap tindakan Gideon tuh. Mereka mau melakukan hal yang jahat kepada Gideon, tapi orang tuanya berkata, jangan. Kalau Baal itu memang Allah, biarlah ia sendiri yang membela dirinya. Maksudnya Baal bisa melawan dan menghukum Gideon. Ya. Sebab yang dibongkar adalah mezbahnya. Ya. Tuhan yang ke-13, Tuhan memberi tanda lainnya untuk meneguhkan iman Gideon. Tanda diberikan bagi mereka yang lemah iman. Itu kalau imannya nggak lemah ya nggak perlu tanda. Tapi tanda diberikan bagi orang yang lemah iman. Hakim 6 ayat 37b. Kalau esok hanya bulu domba ini saja yang dibasahi embun dan tanahnya tidak, maka itulah buktinya bahwa engkau akan pakai saya untuk bebaskan umat Israel. Ya itu. Ya. Lalu ayat 39. Lalu ia berkata kepada Allah, tapi kali ini hendaknya bulu domba ini saja yang tetap kering, sedangkan tanahnya jadi basah. Itu tanda berikutnya. Ya, Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan iman dan tekad Gideon, Tuhan lakukan apa yang dibutuhkan oleh Gideon. Tanda itu. Ya. Tuhan tuh nggak takut untuk ditantang manusia. Tuhan tidak takut. Iya. Tuhan juga bisa pakai mimpi orang Midian untuk sekali lagi meneguhkan iman Gideon. Mimpi daripada dalam tanda kutip ya musuh, yaitu orang Midian itu. Ya. Ketika Gideon tiba di sana, ia mendengar seseorang sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Orang itu berkata begini, saya bermimpi ada seketul roti terguling-guling masuk ke perkemahan kita, lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai jadi serata tanah. Ya. Kawannya menjawab, wah itu pasti pedang Gideon anak Yoas, orang Israel itu. Berarti Allah sudah memberikan kemenangan kepadanya atas orang Midian dan seluruh angkatan perang kita. Ya, Tuhan memakai mimpi orang Midian, musuhnya itu, untuk sekali lagi meneguhkan iman Gideon. Ya. Iya. Yang terpenting bukanlah berapa besar tantangan yang dihadapi, tetapi dan berapa besar dan berapa hebat lawanmu, itu enggak terpenting. Tapi yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan akan jalan hidupmu dan apakah Dia menyertaimu. Kalau Tuhan berkenan akan jalan hidupmu dan Tuhan menyertai engkau, tenang saja menghadapi berbagai tantangan. Amin.
Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah apa yang kita dengarkan menguatkan iman dan tekad kita untuk tetap setia dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Teguhkan hati kami, kuatkan iman kami menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Kalau jalan hidup kami berkenan di hati Tuhan, pelayanan kami diberkenan Tuhan oleh Tuhan, maka Tuhan pasti membela kami dan menolong kami dan melakukan mujizat-mujizat yang kami butuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.